Shalom teman-teman pemuda remaja GPS Damai Sejahtera. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi sharing menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan di Instagram PBS Damai Sejahtera. Temanya tentang siap nggak sih kalian untuk pacaran? Oke, sebelum kita memulai sharing pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan Yesus, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memulai sharing kami pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati sharing kami Bapa, sehingga apa yang kami boleh sharingkan pagi hari ini, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain di luar sana Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Jadi hari ini kita akan sharing membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu siap nggak sih kalian untuk pacaran? Oke, di sini saya ditemani dua kakak-kakak yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ada Kak Agnes. Ya, Kak Agnes ini adalah praktisi psikolog klinis dan staf penghubung pemuda Betel Injil Sepenuh. Dan yang kedua ada Kak Esra yang adalah ketua penghubung pemuda Betel Injil Sepenuh dan wakil gembala sidang GBIS Damai Sejahtera. Oke. Shalom Kakak Agnes sama Kak Esra. Shalom. Shalom. Ya, sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Siap. Sudah ya? Harus siap. Harus siap ya? Oke. Ini pertanyaan cukup susah loh Kak. Tadi nggak apa-apa ya? Apa nih, penasaran nih kita? Penasaran ya? Wah. Oke. Ya, jadi mari kita mulai ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram ya di PBS Damai Sejahtera. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah salah apabila kita ini tertarik dengan lawan jenis? Pertanyaan cukup unik ya guys ya. Ya, mari kita dengarkan jawabannya. Mungkin dari Kak Agnes atau Kak Esra dulu yang mau jawab? Kak Agnes saja mungkin ya, dari segi psikologi mungkin ya. Silakan Kak Agnes. Oke, tertarik dengan lawan jenis ya. Sebenarnya sih ini pertanyaan kalau bisa saya bilang sih untuk boleh atau enggak ya jelas boleh dong tertarik dengan lawan jenis, malah tambah Harus ya. harus kita tertarik dengan lawan jenis. Karena sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi itu sendiri itu sebenarnya ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah kita alami ketika kita masih kecil di usia 5 sampai 6 tahun itu di awal kehidupan. Kalau kita lihat teorinya Freud, salah satu tokoh psikologi, itu usia 6 tahun itu kita sudah memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, yang dalam hal ini orang pertama yang kita tertarik adalah orang tua kita sendiri. Jadi biasanya kalau saya perempuan, saya tertarik dengan ayah saya. Kalau misalnya Kak Edo ataupun Kak Esra kan laki-laki pasti akan tertarik dengan ibunya. Dan dalam diri kita juga apa ya, di awal-awal tuh udah memunculkan rasa cemburu juga sebenarnya dengan yang sesama jenis. Misalnya kayak saya ngelihat ayah saya sama ibu saya itu deket banget gitu, kadang itu kalau masih kecil tuh kayak ada cemburu pingin deket sama ayah. Jadi kayak makanya biasanya anak-anak cewek itu akan lebih deket dengan bapaknya, kalau misalnya anak-anak cowok lebih deket dengan ibunya, lebih nyaman dengan ibunya. Itu sebenarnya normal banget dialami oleh setiap individu ya, setiap orang ya. Jadi kalau misalnya ditanya boleh atau enggak, ya boleh banget. Justru malah memang itu hal yang normal, hal yang wajar ketika kita tertarik dengan lawan jenis. Nah kayak gitu sih Kak Edo. Oh iya, jadi untuk yang sudah kirim pertanyaan ini ya, jadi boleh banget, normal sih. Ya, jadi mungkin waktu kecil itu mungkin kayak ada perasaan kagum gitu ya Kak ya. Iya, iya. Hampir sama dengan kagum ya. Jadi Iya, kita kayak mengagumi ayah kita atau mengagumi sama ibu kita gitu ya. bisa Mungkin ya. seperti itu. Oke. Terus kira-kira waktu yang pas untuk kita tertarik dengan lawan jenis itu pas kapan ya? Kan sekarang gini Kak, misalnya sekarang kan banyak ya anak-anak sekolah itu yang bilang, aku ini kayaknya nanti kalau pacaran bisa menambah semangat aku untuk mengejar ranking atau bisa mengejar semangat belajar aku. Itu kira-kira benar nggak sih Kak kalau menurut Kak Agnes? Nah ini makanya saya bingung, ini lawan jenisnya itu seperti apa? Apakah maksudnya mau pacaran atau gimana gitu Kak? Maksudnya Kayaknya pacaran lebih sih. ke arah pacaran Arah ya. pacaran.
Kalau bicara soal pacaran sih, menurut saya itu lebih kepada ini sih, apa, tentukan dulu sebenarnya tujuan kalian pacaran itu untuk apa. Apa memang kalian itu pingin coba-coba, kadang kan kayak penasaran ya Coba coba rasanya, guys. rasanya pacaran tuh kayak gimana gitu kan, kadang ada ya kayak gitu ya, kepingin apa, mulai pacaran karena Pengen tahu rasanya mungkin ya, jatuh penasaran cinta lihat. gimana gitu. Mungkin cinta tuh sudah ada, cuman kayak penasaran lebih ke arah ngerasain pacaran, punya pasangan, lihat teman-teman udah punya pasangan, jadi kayak pengen nyoba gitu loh. Ya kadang mungkin seperti itu. Nah makanya itu yang perlu ditentukan terlebih dahulu sebenarnya, tujuan kita tuh untuk pacaran itu untuk apa sih? Karena kalau memang misalnya kita cuma pengen coba-coba aja atau penasaran aja, tentu otomatis nanti pasti akan ada konsekuensinya nih ke depan. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan juga, apakah saya sudah siap untuk menghadapi konsekuensi itu atau enggak. Misalnya kalau waktu sekolah nih, oh ya saya mutusin untuk pacaran, ya kan, saya mutusin untuk pacaran waktu sekolah, terus habis itu tiba-tiba yang harapannya kita pacaran itu bisa memotivasi belajar kita, ternyata ada pertengkaran tuh di situ, ayo. Ya. Ayo siapa tuh, siapa ngaku-ngaku yang di sana. Nah terus tengkar, yang maunya fokus sekolah jadi nggak bisa fokus sekolah. Nah konsekuensi-konsekuensi itu nih yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk pacaran. Nah kayak gitu, apakah kita udah siap menerima konsekuensinya itu. Ya kalau misalnya dibilang siap nggak siap itu pasti relatif ya, setiap orang pasti punya apa ya, punya kesiapannya masing-masing. Cuman ya itu yang perlu benar-benar dipikirkan di sini, aku memang sudah butuh atau enggak sih punya pacar, apakah ini cuman penasaran doang atau gimana. Nah mungkin Bapak Ya, mungkin Kak Esra mau nambahin dari segi rohani mungkin. Kalau tentang pacaran untuk menambah semangat tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh Kak Agnes. Tapi saya lebih ke tentang semangatnya. Kalau semangat itu kan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 itu dituliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini lebih menegaskan ke tadi yang disampaikan ke Agnes, sekolah terus pacaran, alasannya menambah semangat. Ya kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Nah kalau seperti yang disampaikan Kak Agnes tadi, tiba-tiba di tengah jalan yang namanya hubungan itu kan tidak semuanya berjalan dengan baik. Lalu muncul persoalan dan sebagainya. Apalagi dalam masa SMA itu kan, apalagi SMP SMA, lagi apa ya? Labil-labilnya mungkin ya Kak ya. Labil, meledak-meledaknya gitu. Oh iya. Secara emosi gitu kan, apa dikit gini terus baper, aduh ini kok lirik cewek lain loh, kok lirik cowok lain dan sebagainya. Hal yang sebetulnya tidak perlu dijadikan alasan untuk apa? Masa berantem, bukan berantem ya, tetapi lebih tepatnya apa? Berselisih. Lalu itu mempengaruhi semuanya. Dan di dalam Alkitab tadi kan jelas bahwa Amsal 15 ayat yang ke-13 bahwa hati yang gembira. Kalau mau semangat tetap terjaga, hati kita harus tetap gembira. Pertanyaannya adalah, apakah hanya dengan pacaran hati kita menjadi gembira? Itu saja yang saya. Oke, saya setuju sih dengan pendapatnya Kak Esra ya. Saya sedikit nambahin dikit, terinspirasi dari kata-katanya Kak Esra tadi. Kata-kata yang mana ini Kak? Kata-kata yang mana ini? Hati yang gembira. Oh, hati yang gembira adalah obat ya? Iya, Oke. bener, Kak Edo. Silakan Kak, silakan. Saya terinspirasi dari kata-kata itu. Sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman mau bahagia, itu kan sebenarnya kebahagiaan itu adalah bukan diperoleh dari orang lain, tapi kita sendiri yang menentukan apakah kita mau bahagia atau enggak gitu loh. Ya. Jadi ya di sini kalau misalnya teman-teman berharap orang lain bisa memberikan kebahagiaan, orang lain bisa memberikan semangat, itu adalah motivasi yang salah teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman mau lebih semangat, mau bahagia, ya teman-teman tentukan sendiri kira-kira kejadian-kejadian atau hal-hal apa sih yang bisa kalian timbulkan atau bisa kalian lakukan untuk membuat kalian bahagia. Dikira itu sih. Oke, ya jadi buat kalian-kalian yang bilang, aduh aku harus pacaran nih untuk nambah semangat belajar aku.
Belum tentu. Aku harus pacaran untuk biar aku bisa ranking 1. Nah, ternyata belum tentu guys. Karena kata Kak Erna sama Kak Esra yang bikin kalian bisa semangat, bikin kalian bisa mungkin ranking 1 adalah itu tadi. Yang penting kebahagiaan itu tadi, hati yang gembira adalah obat. Terus bukan hanya masalah pacaran aja, kan pacaran juga bisa bertengkar ya. Jadi misalnya kalau kalian pacaran terus kalian bikin semangat belajar tapi pas di tengah-tengah kalian pertengkaran, gak jadi semangat dong, malah jadi yang ada jadi batu sandungan buat kalian sendiri untuk menghambat kalian untuk bisa mendapatkan ranking 1 atau menambah semangat belajar kalian. Ya. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih banyak Kak pertanyaannya, nggak apa-apa Kak ya? Oh gitu ya. Iya, kurang lebih kita nanti 2 jam mungkin ini 2 jam, taksonya ya. oke. Nggak apa-apa ya guys ya? Cukup Oke. ya 2 jam ya Kak? Nggak Cukup. bisa lebih lagi bisa. Boleh sih kalau mau nambah 2 hari juga boleh sih harusnya. Ya oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita perhatikan apabila kita tertarik dengan lawan jenis? Ya, mungkin Kak Agnes bisa menjawab. Mungkin dari apa ya, kriteria mungkin atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan kalau kita mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah ini saya, oke, hal yang perlu diperhatikan ketika kita mulai tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Mungkin ini hampir sama ya kayak yang tadi di atas, boleh apa ya, lebih ke apa lagi ini sih kalau menurut saya. Hal yang perlu diperhatikan pertama ya ini, sebenarnya kalau misalnya saya tertarik dengan lawan jenis ini kita tanya sih ke diri kita sendiri. Aku tuh mau seperti apa? Apakah memang aku tuh benar-benar butuh? Maksudnya di sini mungkin lebih ke arah pacaran ya Kak ya? Mungkin Oke, ya. oke, Kalau ya. misalnya tertarik dengan lawan jenis Iya, karena karena nggak pikir pacaran lah gitulah. Jadi kalau misalnya tertarik dengan lawan jenis sebenarnya sih ya kita perlu tanya ke diri kita sendiri dulu sih. Apakah memang kita itu benar-benar menginginkan si cowok atau cewek ini, atau kita tuh gini, ada 2 sih, butuh dan ingin gitu ya. Butuh dan ingin. Kadang itu kita itu nggak sadar kalau misalnya kita tuh sebenarnya cuman pingin aja, jadi kayak terobsesi doang gitu loh Kak. Jadi kayak bucin Kak. Iya. Jadi kayak ngeliat orang pacaran gitu kayak, kayaknya aku pingin pacaran gak sama kayak dia gitu ya. Ini kayak gitu ya Kak ya? Iya, bisa seperti itu Kak. Dan mungkin ini sih Kak, apa lebih kepada sebenarnya sih saya cuman kagum aja sama dia. Tapi saya nggak, sebenarnya ya awal pertama pasti kita tertarik dulu ya, kagum dulu baru kemudian kita bisa memutuskan apakah memang kita benar-benar membutuhkan sosok lawan jenis ini atau enggak. Nah itu yang perlu kita pertanyakan sih ke diri kita sendiri. Apakah memang laki-laki ini atau perempuan ini, cowok ini atau cewek ini itu benar-benar kita butuhkan atau enggak, atau kita sebenarnya cuman kepinginan doang, atau ya tadi kayak terobsesi doang sama dia. Nah itu kita juga perlu menanyakan ke diri kita sendiri. Kadang itu kita kayak penasaran doang, kayak misalnya ibarat, waduh kok saya jadi aneh ya nyamain kayak tas gitu ya misalnya. Saya tertarik sama tas ini tapi gimana ya, bener-bener butuh atau enggak. Cuman ya beda sih memang konteksnya, ini manusia dengan barang sih. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita pingin memiliki dia, misalnya gitu ya, tertarik, biasanya kalau kita udah tertarik kan kita pingin nih memiliki dia. Nah itu kita perlu tanya nih, aku bener-bener butuh gak sih untuk saat ini? Atau seandainya aku sebenarnya cuma kepingin tapi aku sebenarnya nggak butuh untuk lebih dekat lagi atau pacaran dengan dia sampai ke arah pacaran. Nah itu pertama ke arah situ sih Kak. Kemudian kita lihat nih, realistis atau enggak nih ketika saya mulai dekat atau ketika saya kemudian memutuskan untuk dekat dengan dia gitu ya misalnya gitu kan, karena kalau tertarik kan pingin banget gitu ya deket. Nah realistis atau enggak sih, boleh atau enggak sih, lebih kepada situ. Karena kadang ketika kita memaksakan diri kita untuk dekat, untuk untuk terlibat lebih jauh dengan lawan jenis itu, sebenarnya itu sesuatu yang tidak realistis atau mungkin tidak diperbolehkan gitu loh untuk diri kita sendiri, atau tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah itu kita juga perlu introspeksi diri ke situ sih. Jadi kita perlu nanyain ke diri kita sendiri. Sebenarnya sih hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, butuh nggak sih aku, atau aku sebenarnya cuma pingin doang. Terus kemudian kedua, kita cek nih, apakah memang ini itu realistis atau enggak, aku deket sama dia, aku menjalin relasi dengan dia, boleh atau enggak. Nah itu juga perlu kita pertanyakan. Nah itu salah atau enggaknya. Nah itu sih lebih kepada situ, sama tujuan kita sebenarnya apa. Oke, jadi
Ya, jawabannya adalah ya itu tadi yang seperti dibilang sama Kak Agnes. Pertama itu kita butuh apa enggak sih? Butuh atau enggak sih untuk pacarannya itu. Terus yang kedua itu untuk realistis apa enggaknya. Jadi mungkin gini ya Kak ya. Saya suka sama cewek itu mungkin ya. Tapi cewek itu enggak ada ketertarikan sama saya. Jadi mungkin saya realistis saja ya, enggak mungkin saya maksain dia untuk dekat sama saya gitu ya. Ya, Mungkin seperti itu ya Kak ya. Kalau kamu orang yang cukup Gigi gitu ya. cukup gigi. Oke. Dan kamu siap untuk menanggung berbagai macam konsekuensinya, nggak apa-apa. Oh ya. Jadi buat kalian-kalian yang memaksakan untuk pacaran guys, misalnya, tuh aku pengen pacaran sama dia tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi aku harus berjuang, aku harus berusaha. Ya ingat sama kayak tadi Kak Agnes bilang, terima konsekuensinya kalau mungkin kalian gagal atau kalian gak diterima atau apa itu. Jadi harus realistis guys. Cinta itu harus realistis, ingat. Karena gini sih Kak Edo, kalau kita bicara soal pacaran itu sebenarnya kita ngelihatnya itu kan yang indah-indahnya ya. Kadang Oh, gitu yang kan, kalau kita indah-indah guys, jalanin yang kan indah-indah. gitu, yang ngeliat, Yang manis-manis so gitu. sweet banget sih, Iya. gitu ya. Yang nampak di permukaan aja mungkin ya. Kelihatannya yang so sweetnya, tapi ternyata setelah ngejalanin, ya, Susahnya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit Kak Edo. Silakan Kak bahwa Esra. Seperti yang disampaikan Kak Agnes tadi, yang kedua adalah harus realistis. Dalam pandangan firman Tuhan, itu di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, dituliskan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Artinya apa? Dalam pandangan Allah, manusia ini, umat manusia dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang ada di dalam Kristus dan yang tidak atau di luar Kristus. Dan ayat ini menegaskan bagaimana kita sebagai orang percaya juga harus menempatkan prinsip ini ketika kita akan memulai sebuah hubungan, seiman atau tidak. Ini sangat penting. Hal yang paling sederhana sebenarnya itu adalah ketika kita sama-sama seiman, sudah menekan konflik. Karena setidaknya dasar kita sudah sama. Itu nanti mungkin bisa dikupas lagi sama ahli psikologi yang ada di sebelah saya ini. Tapi yang pasti kita sebagai orang percaya yang adalah orang-orang percaya Tuhan Yesus yang harus melakukan kehendaknya atau firman-Nya, maka di sini sangat jelas bahwa kita tidak atau kita tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan dengan orang di luar Tuhan. Dan ini perlu kita pahami bersama. Dan memang kadang-kadang bukan perkara yang mudah. Saya seringkali mendengar atau ada yang tanya, lah gimana Kak, saya di gereja enggak ketemu yang cocok. Ya coba cari yang lain, perluas pergaulanmu. Saya mesti enggak pernah cocok Kak kalau ketemu yang seiman. Kalau ketemu yang enggak seiman itu kok seperti ini dan seperti itu. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Tetapi saya harus ingatkan kepada kita semua bahwa mari, syarat pertamanya itu harus seiman. Setelah itu nanti mungkin bisa menyesuaikan. Karena kalau kita mau cari yang cocok, enggak ada yang cocok. Ya, sekalian tips buat yang mau menikah, yang nonton ini. Ya. Kok enggak cocok ya, semakin lama semakin enggak cocok ya, itu malah yang cocok sebenarnya kan gitu, saling melengkapi. Mungkin itu saja Kak Edo. Oke, jadi ya tambahan dari Kak Esra, jadi buat kalian teman-teman di luar sana, cari yang seiman guys, karena yang seiman itu, ya itu tadi, Tuhan Yesus juga udah bilang di dalam kitab Korintus, melalui Rasul Paulus berkata, janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang itu adalah mungkin pasangan yang itu tadi, yang ada di luar Kristus dan ada di dalam Kristus, jadi berbeda gitu loh. Pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya. Nah,
Makanya itu. Ya. Yang sama-sama seiman aja kalau konflik udah susah ya Kak ya. Iya. Apalagi yang tidak seiman. Kalau udah bertengkar malah repot lagi. Bener nggak Kak? Sebenarnya itu yang membuat landasan. Saya yakin dalam setiap orang yang dapat pendidikan agama pasti ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari sejak kecil. Bagi kita orang percaya ditanamkan nilai kasih. Hormati orang tua, kasihilah sesamamu manusia. Dan itu seharusnya menjadi dasar dari kita orang-orang percaya dalam bertingkah laku. Dan ketika yang namanya konflik itu mesti kan ada emosi di situ, biasanya kadang-kadang ada yang meledak-ledak. Memang banyak faktor sih yang mempengaruhi orang itu bisa jadi sangat kasar atau jadi pendiam dan sebagainya. Tetapi setidaknya ketika kita benar-benar tahu firman Tuhan, kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Tahu, takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, didasari dengan kebenaran firman Tuhan, lalu takut akan Tuhan. Ketika orang itu takut akan Tuhan, maka tidak bakalan macam-macam. Jadi orang yang seiman takut akan Tuhan. Ya itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Pertanyaan yang ketiga ini ya guys ya. Punya perasaan dulu atau kriteria dulu? Waduh. Kak Agnes silakan. Saya duluan ya. Ya, Kak Agnes atau Kak Esra dulu nih? Nah ini. Kak Esra dulu mungkin ya. Apa tadi? Punya perasaan dulu Ha-ha. atau kriteria dulu? Ini menarik ini Kak. Ya. Kemarin saya sudah mikir. Pertanyaan susah ini guys. Perasaan atau kriteria? Yang pasti ya harusnya kriteria dulu ya. Kriteria dulu ya, nggak boleh dibalik ya Kak ya? Kalau dibalik begini, contoh misalnya, ada cowok yang dekat dengan cewek, ndak ngomong, ndak apa, tiba-tiba dia merasa nyaman. Lah, nyaman itu kan kriteria. Lihat-lihatan gitu. Jadi dia sudah dalam apa ya istilahnya Kak Agnes ya. Mungkin alam bawah sadar. Dia sudah mengharapkan hipnotis pasangan gitu. pasangan yang membuat dia nyaman gitu. Dan ketika dia ketemu, wah ini enggak peduli, tapi biasanya gitu kalau berdasarkan pengalaman, Iya, itu banyak pengalamannya pasti kriteria Kak. terlebih Iya. dahulu. Kita enggak boleh enggak bisa munafik, pasti lihat fisik dulu, itu kan masuk kriteria. Bener-bener Kak. Cewek rambut Bener. panjang Oke. atau Terus apa lagi? Cantik yang gitu. tomboy, iya. yang tinggi dan sebagainya. Itu pasti ada gitu loh. Dan biasanya sih agak malu mengungkapkan gitu loh. Kriteriamu apa? Yang penting nyaman ya. Bahasanya kan seperti itu. Padahal punya kriteria yang kayak artis sinetron dan sebagainya. Jadi kriteria dulu Kak itu. Kriteria Kalau saya, dulu ya, iya. Kak Esra. Sekarang Kak Agnes. Kalau dari Kak Agnes nih, mana dulu nih? Perasaan dulu atau kriteria dulu nih yang penting nih? Kayaknya saya sependapat sih dengan Kak Esra ya. Bos pendapat ya. Gak janjian ya? Enggak Oh, sih, iya. karena gini Kak Edo, sekarang itu kita bilang bahwa kita nyaman dengan dia, itu pasti kita punya kriteria dulu dong, karena kenyamanan antara saya dengan misalnya orang lain, dengan misalnya si A, si B, si C, itu tidak mungkin akan kemungkinannya nyamannya dengan orang yang berbeda-beda gitu loh, dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Nah secara tidak langsung ya kita sudah membangun kriteria itu gitu loh sebelum kita merasa nyaman. Yang mungkin kita sendiri nggak sadar, ya aku pokoknya nyaman aja lah dengan dia lah. Kamu tuh nyaman, kita tuh nyaman dengan seseorang, itu pasti kan kita udah punya standar sendiri gitu loh. Standar kenyamanan. Standar kenyamanan gitu ya. Kayak kita ibaratnya nggak mungkin muncul perasaan nyaman kalau misalnya kita nggak punya kriteria itu, yang mungkin kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sudah punya listnya nih. Aku nyamannya dengan orang seperti itu, tiba-tiba ketemu dengan orang yang mirip kayak gitu, aku nyaman. Padahal kayak nggak sadar gitu loh, mungkin seperti itu sih kalau Oke. saya lihat. Ya, jadi punya kriteria dulu guys, yang penting. Jangan nurutin perasaan dulu. Ya, soalnya ya benar kata Kak Agnes tadi ya, mungkin. Jadi kita harus bangun kriteria kita dulu, standar-standar kita dulu. Ya, yang Tambahin sedikit sih Kak Edo. gimana? Sebenarnya gini, dengan kita tahu kriteria kita itu apa, kita tuh bisa lebih ngefilter gitu loh Kak Edo. Maksudnya adalah gini, kita bisa tahu, sebenarnya kita bisa membatasi ketika kita sebenarnya nggak, kadang itu kan kita memaksakan keinginan kita ya. Misalnya gini, ini ada cowok nih suka sama saya,
atau ada cewek nih suka sama saya, ya wes lah daripada nggak ada ya. Kayak nggak enak gitu ya. Pacaran gitu ya. Pasrah gitu kayak nggak ada orang lagi gitu di dunia ini. Aku pengen pacaran, ya udahlah aku sama dia. Karena kita kalau misalnya kita nggak punya kriteria atau mungkin apa ya, at least beberapa mungkin ya salah satunya ya misalnya dia takut sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Nah misalnya kayak kriteria-kriteria seperti itu kita nggak punya, akhirnya ya udah kita cenderung apa ya sembarangan gitu loh. Jatuhnya nanti kita sendiri juga yang masuk ke dalam toxic relationship lah. Wah, itu kayaknya pembahasan yang lebih lanjut itu lagi nanti ya. Sesi berikutnya. Iya, sesi berikutnya itu. Apa tadi Toxic nah, relationship. bukan TikTok ya. Iya, bukan TikTok. Toxic, beracun berarti kayak hubungan yang beracun gitu ya. Ya. Wah, mengandung racun guys. Oke. Ya, jadi ya pastikan dulu kalian punya kriteria dulu guys daripada kalian punya perasaan dulu ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan ini ya Kak ya. Jadi kalau pacaran itu bisa disebut sebagai masa pengenalan mungkin tuh ya. Jadi mungkin kita saling mengenal siapa dia dulu, bagaimana karakter dia dulu. Sebelum kita berkata sama dia, aku suka sama kamu. Bener nggak sih kayak gitu ya? Jadi kayak kita nggak terburu-buru untuk mengatakan aku suka sama kamu, tapi mungkin lebih baik kalau kita kenalan dulu sama dia, PDKT dulu, terus istilahnya kayak mengenal karakter dia dulu lah. Terus kita cocokin sama standar kita gitu ya. Bener nggak dia ini sesuai standar kita atau kriteria kita? Ya, mungkin seperti itu ya Kak ya. Ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada orang di dunia ini yang bisa memenuhi standar kita. Karena standar kita itu personal. Standar saya tidak sama dengan standarnya Kak Agnes, tidak sama dengan standarnya Kak Edo. Apalagi melibatkan yang namanya urusan cinta. Wah itu lain lagi kan gitu. Dan dalam masa pacaran sebenarnya kan di dalam Alkitab pun tidak ada. Tidak dituliskan. Tapi yang pasti di sini adalah pacaran dalam kekristenan itu dapat dikatakan sebagai masa perkenalan di mana dua pribadi menjalin ikatan menuju kesatuan tubuh dalam kasih dan iman yang kudus kepada Allah. Tujuannya adalah untuk pernikahan yang kudus. Ini yang harus perlu dipahami. Jadi memang kalau dari segi iman pacaran salah atau tidak? Oh, tidak, tapi ada syaratnya. Dan syaratnya itu memang harus ketat bagi kita orang percaya. Jadi seperti yang tadi dikatakan Kak Edo, harus pengenalan, dulu. Harus sesuai dengan standar. Ya, baru berdasarkan pacaran. Pengalaman gitu. Saya ketika bimbingan pranikah, malah saya menangkap kenapa dua orang ini akhirnya menikah. Gitu. Ketika saya tanya apa yang menjadi dasar kamu memilih pria yang sekarang ini ada di sebelahmu, wanita yang ada di sebelahmu ini sebagai pendamping hidupmu. Seumur hidupmu loh ini saya gitukan mesti. 1-2 hari ya Kak ya? Kadang seumur hidup. Memang sengaja saya gitukan. Dan jawaban mereka yang pertama, 99% adalah karena jawaban doa. Yang kedua adalah karena cocok. Tapi setelah dalam proses bimbingan pranikah, ternyata yang muncul adalah karena ketidakcocokan mereka itu, mereka dipersatukan, saling melengkapi. Ibaratkan mur dan baut, itu kan jelas-jelas beda. Beda banget, fungsinya beda. Tetapi ketika dia disatukan, itu menjadi sesuatu yang sangat berguna dan luar biasa. Jadi kalau mau pacaran ya sudah, kenalan saja. Kenalan dulu, tentu dengan rambu-rambu, nanti mungkin bisa di akhir sesi, apa yang harus diperhatikan, rambu-rambu apa saja nanti bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja. Tertentu kita bakalan jatuh ke dalam orang yang salah dan kita juga akan dicelakai oleh orang itu. Gitu. Jadi makanya penting juga untuk kita lihat dulu nih sebenarnya orang itu seperti apa sebelum kita memutuskan untuk melakukan atau menjalin relasi yang lebih serius sama orang itu gitu sih. Nah, oke. Jadi kalian harus punya kriteria dulu guys. Jadi tentuin kriteria kalian sekarang dan kriterianya jangan tinggi-tinggi banget. Ntar kalian, aku pengen punya pacar kayak artis Korea. Wah ya susah guys, harus realistis seperti yang tadi Kak Esra bilang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys ya. Semakin menarik ini guys. Oke, pertanyaan berikutnya, kriteria pasangan yang baik ini seperti apa Kak? Menurut Kak Esra sama Kak Agnes ini. Siapa dulu yang mau jawab? Sebetulnya itu tadi sudah terjawab ya ketika saya menjawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2. Yang pasti mungkin lebih spesifik lagi mungkin ya. Takut sama Tuhan. Udah takut itu akan aja. Tuhan. Takut akan Tuhan itu kalau menurut saya itu dasar yang paling bagi kita orang percaya itu dasar yang paling
Paling kuat, penting. paling penting bagi kita. Mungkin ibaratnya begini, kita bisa mau ngapain di tempat yang dimana kita tidak dikenal, kita bisa kok. Ya. Tapi kalau kita punya dasar Tuhan melihat, saya harus hidup takut akan Tuhan, itu menjadi benteng yang sungguh luar biasa. Bukan cuman bagi yang mau pacaran, pasangan suami istri pun juga harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau saya itu syarat utama. Iya, syarat utama. Kalau dari Kak Agnes mungkin dari segi psikologi mungkin ini ya. Mungkin Kalau cowok tadi yang kayak dijelasin gimana. sama Kak Esra ya, standar umumnya adalah takut akan Tuhan gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk kriteria baik atau buruk, kalau misalnya dari sisi psikologisnya ya, itu kita kalau misalnya bilang orang ini baik atau buruk itu kalau secara umumnya itu itu tidak tergambarkan secara spesifik ya. Standar umumnya orang ini baik atau buruk itu seperti apa. Bisa jadi yang baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Nah itu. Jadi kita nggak pernah tahu standar umumnya orang yang baik dikatakan baik itu seperti apa, itu nggak ada. Makanya tadi kita perlu banyak berdoa untuk tahu siapa sih pasangan atau orang yang menurut Tuhan tuh baik untuk kita. Karena belum tentu yang baik menurut saya baik juga menurut Tuhan. Karena Tuhan kan yang paling tahu gitu ya dengan karakteristik kita. Misalnya kayak saya dengan karakteristik yang seperti apa, terus dikasih pasangan yang misalnya karakteristiknya Beda gitu sama Kak Agnes. sebenarnya berbeda juga belum tentu sesuatu hal yang buruk sih tadi kayak yang dibilang oleh Kak Esra itu. Misalnya kayak saya orangnya cerewet dapat pasangan yang diem kan itu melengkapi gitu kan ya. Jadi nggak semuanya ngomong-ngomong gitu iya gitu loh. Nah itu kan kadang kita nggak sadar dengan hal itu dan mungkin kriteria-kriteria itu kita perlu tanya sih sama Tuhan kira-kira pasangan yang seperti apa sih yang baik buat kita, yang cocok buat kita, yang yang akhirnya bisa langgeng sama kita gitu. Oke, yang pasti dasarnya takut akan Tuhan guys, sama seiman itu tadi, seperti kata Kak Esra. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak. Ya, cukup berat ini pertanyaannya. Kalau pacaran itu boleh selingkuh nggak sih? Nah, soalnya kan banyak di luar sana, kan aku nggak selingkuh, kok hanya deket sama si dia. Nah, kira-kira gimana Kak? Memang ada yang berpendapat bahwa masih pacaran lah, boleh lah, namanya juga harus Pilih-pilih mungkin ya. pilih. Bukan masalah lebih ke selingkuhnya, tetapi komitmen. Ketika kita pacaran kita belajar untuk komitmen. Tujuan pacaran itu untuk apa sih? Masa setiap kali ditanya kamu tujuan pacaran ngapain sih? Seminggu putus? Kan enggak. Kalau bisa kan awet, kalau bisa kan terus sampai jenjang pernikahan. Dan itu dalam pacaran itu kan kita belajar banyak hal, salah satunya adalah komitmen. Banyak sih komitmen, terus bagaimana karakter kita yang sebenarnya itu bisa kelihatan juga ketika dalam tekanan, mungkin ada sesuatu masalah, bagaimana respon kita, respon pasangan kita, itu pun juga bisa menjadi nanti bahan pertimbangan. Tetapi berbicara tentang hubungan itu pasti komitmen. Nah kalau dari awal sudah tidak komitmen, terus gimana ke depan gitu loh. Pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Ya. Oleh sebab itu seperti tadi dikatakan Kak Agnes harus banyak berdoa. Untuk minta yang terbaik. Tidak usah malu-malu, kamu kepingin kriteria, kan punya kriteria. Cewek seperti apa, cowok seperti apa, sampaikan kepada Tuhan. Dalam doa, sampaikan. Diakhiri dengan jadilah kehendakmu Tuhan. Kalau misalnya kita dekat dengan seseorang dan ternyata itu berat banget, berdoa, Tuhan kalau itu memang jodohku, Tuhan buka jalan. Tetapi kalau enggak ya sudah, Tuhan jauhkan, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Apakah boleh doa? Kalau saya katakan boleh. Boleh, kita harus sampaikan itu kepada Tuhan. Balik lagi ke tadi, dari awal kita harus belajar komitmen. Kalau di awal sudah enggak komitmen ya, repot juga. Berarti gitu. Pacaran itu bukan hanya untuk senang-senang aja Kak ya. Senang-senang, harus betul. belajar untuk komitmen juga ya. Itunya. Setia dalam perkara kecil pasti itu akan diberi tanggung jawab. Nah, perkara yang itu besar. guys, setia guys. Kuncinya tuh setia. Silakan Kak Agnes. Bukan setiap tikungan ada ya, tapi setia yang benar-benar langgeng gitu, harus komitmen gitu. Kalau Kak Agnes mungkin gimana? Oke.
Boleh nggak selingkuh Kak? Atau pernah diselingkuhin mungkin? Waduh. Sakitnya di sini nanti. Sakitnya. Gini ya teman-teman, makanya tadi saya bilang di awal bahwa teman-teman itu harus menentukan sebenarnya tujuannya itu apa, teman-teman mau pacaran. Karena biasanya kemungkinan kalau misalnya kita cuma untuk main-main, untuk coba-coba, kemungkinan kita untuk melakukan perselingkuhan itu juga akan besar, misalnya kayak gitu. Makanya kita perlu tanya ke diri kita, aku nih benar-benar udah siap nggak sih dengan pacaran ini? Aku nih benar-benar sudah butuh nggak sih? Atau apa sih tujuannya aku tuh pacaran? Karena kalau tujuannya nggak jelas, terus nggak puas sedikit sama pasangannya, misalnya kayak cekcok apa, bisa jadi bukan kita yang, misalnya kemungkinannya ada dua ya, kita jadi korban perselingkuhan atau kita yang selingkuh gitu loh. Kan bahaya juga gitu ya. Ya pertama kalau misalnya kita jadi pelaku ya kita juga pasti akan menyakiti perasaan orang lain dan itu kan juga nggak bagus juga gitu ya, menciptakan musuh lah istilahnya gitu. Dan sekali lagi berarti kita masih belum siap untuk berkomitmen. Jadi makanya itu tujuan pacarannya masih belum jelas. Nah daripada kalian akhirnya menyakiti orang lain atau mungkin kalian kemudian disakiti orang lain, makanya pastikan benar-benar bahwa ya memang ketika kalian pacaran kalian sudah siap untuk serius dan memang pasangan kalian itu juga punya tujuan yang sama gitu loh terhadap kalian gitu, terhadap relasi yang sudah kalian jalin itu sih. Jadi tujuannya harus jelas dulu untuk menghindari perselingkuhan itu kayak gitu. Jadi kalau dari saya sih mikirnya sih gitu sih. Nah, oke. Jadi buat kalian pacaran itu bukan main-main guys. Jadi harus benar-benar komitmen, harus benar-benar setia. Ya kalau kalian dari awal sudah tidak ada komitmen, tidak ada kesetiaan, ya itu tadi mungkin kita bisa jadi kayak pelaku atau mungkin jadi korban selingkuh itu tadi seperti kata Kang bilang tadi ya Kak ya. Kadang itu Kak, Gimana, Kak? ada orang yang menyalahkan pasangannya. Waduh, Ya, menyalahkan kayak maksudnya gimana ini? Dia gini, dia selingkuh, dia bilang ya iyalah karena pacarku nggak perhatian kayak Waduh. gitu. Iyalah karena pacarku Nggak dapat itu nggak punya perhatian. waktu buat aku kayak gitu. Jadi kayak kadang itu kita tuh masih orientasinya tuh masih ke orang lain gitu loh. Padahal gini, kalau memang kita sudah memutuskan untuk berelasi dengan dia, ya kita harus ngelihat nih plusnya apa, minusnya apa. Kalau emang kamu udah nggak bisa nerima minusnya dia, ya udah kalian putus baik-baik dulu, terus cari yang baru gitu. Ya atau kalau memang nggak mau putus, nggak mau sakit ya nih Kak, ya putus sakit gitu ya udah. Sakit, depresi ya, nanti Kak, depresi. Jadi Gitu sih. nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Ya. Kontak Kak Agnes langsung ya guys. Kak Agnes Felicia. Instagramnya mungkin? Ya. Langsung pribadi aja, private ya nanti. Oke, kayaknya sekian dulu sih pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Mungkin Kak Agnes atau Kak Esra ada kata-kata penutup? Seperti yang Untuk tadi saya sesi sampaikan ini. bahwa dalam pacaran Kristen ada hal yang harus diperhatikan. Pertama memang seiman, takut akan Tuhan, lalu ada batasan-batasannya. Batasan yang pertama adalah kita harus menjaga kekudusan. Kak Edo mungkin nanti dicatat 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 Ya, ayat 1 Petrus 1 15. ayat 15. Ya, oke. Menjaga kekudusan nomor 1. Yang kedua adalah menjauhi pencabulan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah melakukan yang benar. Sebab semua hal di dalam hidup itu, tidak semua hal di dalam hidup itu berguna. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Jadi batasan-batasannya ada 3 hal itu. Nanti dibaca di rumah ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, direnungkan. Itu adalah batasan-batasan kita orang Kristen untuk pacaran. Kalau tanya secara Alkitab bagaimana, itu batasannya. Ya, tidak boleh dilanggar. Baik, itu saja Kak. Jangan dilanggar guys, itu loh tadi ya. Kak Agnes mungkin? Kalau saya sih ngerangkum gini ya, berarti yang pertama itu kalau misalnya teman-teman itu memutuskan untuk pacaran, ya paling enggak pertama teman-teman tentuin dulu nih, kenapa sih kok teman-teman itu ngerasa ngebet banget pengen pacaran, tujuannya ngapain sih pacaran, terus lihat lagi terkait dengan batasan-batasan, realistisnya atau enggaknya itu tadi. Nah, apakah memang saat ini itu saya sudah siap atau enggak berpacaran, sudah diperbolehkan atau enggak dalam berpacaran. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Esra, kira-kira batasannya seperti apa kalau misalnya kalian mau pacaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian
eh, yang terakhir sih kalau dari saya sih, kalian perlu lebih kenal lagi dengan diri kalian perlu lebih lebih percaya diri lah. Karena kadang kita itu jadi orang yang bucin akhirnya, atau menyerahkan segalanya buat pasangan itu karena kita sendiri merasa tidak percaya diri. Kita takut bahwa ketika kita putus atau mungkin kehilangan pasangan kita nggak akan mendapatkan sosok lain yang lebih baik dari dia, sehingga kita sampai rela untuk menyerahkan segalanya, bahkan sampai ketika ada yang dapat kasus kekerasan juga dari pasangan, itu nerima aja, merasa bahwa ya dia ini udah yang terbaik buat saya, dia ini perhatian sama saya dan lain sebagainya, tanpa kita memperhatikan sebenarnya kita ini juga tersakiti atau kalian juga tersakiti. Jadi ya cintailah diri kalian juga, dan percayalah bahwa Tuhan itu juga cinta sama kalian. Tuhan itu menciptakan kalian punya tujuannya masing-masing kayak gitu. Jadi ya semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi sih teman-teman. Amin, terima kasih Kak. Semoga dapat yang terbaik ya Kak, yang pastinya Iya, ya. dapat yang terbaik. Penting juga. itu sih. Dan menjadi pribadi yang baik juga. Nah, Baik. bukan hanya dia yang baik, tapi kita juga harus baik Iya ya. dong Kak. Ya. Oke, jadi sekian dulu untuk sharing kita pagi hari ini tentang siap nggak sih untuk kalian pacaran. Ya, jadi kalian udah dengerin. Ya, pacaran itu membutuhkan apa, kriterianya bagaimana, terus mau punya perasaan dulu apa kriteria dulu, dan lain-lain. Ya, semoga sharing kita di pagi hari ini bisa menjadi berkat buat kalian dan menjadi acuan buat kalian. Kalau kalian ingin berkata untuk pacaran atau berkata untuk aku cinta sama kamu, ya siap nggak sih, tanya dulu ke diri kalian dulu. Terus kayak jangan bilang pacaran itu coba-coba atau main-main ya, tapi pacaran itu adalah sebuah komitmen membangun kesetiaan, itu aja. Dan yang pasti yang paling penting lagi adalah kalau kalian memutuskan untuk pacaran, carilah yang takut akan Tuhan dan yang pasti seiman. Karena itu sudah ditulis jelas di Alkitab ya, bahwa kalian harus merupakan pasangan yang seimbang. Oke. Ya, jadi kita akan tutup sesi sharing kita pagi hari ini dengan berdoa, dipimpin oleh Kak Esra mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing kami pagi hari ini. Ada banyak hal yang telah kami bicarakan dan mungkin ada beberapa juga yang kurang jelas ketika kami menyampaikan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut kepada rekan-rekan kami dan juga akan memberi hikmat dapat mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan memberkati rekan-rekan kami, dan juga Tuhan terus sertai, lindungi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.